Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam lawatan hati GKI Residen Sudirman Surabaya, episode ke-45 dengan tema Keluarga Ribut Rukun. Ribut dan rukun adalah dua kata yang bertolak belakang pengertiannya. Ribut berarti pertengkaran atau percekcokan, sedangkan rukun berarti damai, tenang, penuh sukacita. Tetapi dua kata yang bertolak belakang ini bisa digandengkan menjadi ribut rukun. Itu ingin menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita, siapapun kita pasti bisa mengalami atau terjadi yang namanya perselisihan, percekcokan, atau pertengkaran satu sama lain, termasuk dalam keluarga, saudara-saudara. Bagaimanapun rukunnya sebuah keluarga, dalam kenyataannya bisa terjadi keributan. Dan bagaimanapun ributnya di dalam sebuah keluarga, pasti bisa menciptakan yang namanya kerukunan, kedamaian, dan ketenangan. Asal kita mau menciptakannya. Mana ada suami istri, kakak adik, orang tua anak yang dalam sepanjang perjalanan hidupnya tidak pernah berselisih, tidak pernah berbeda pendapat. Itu tidak mungkin, saudara-saudara. Jadi ribut dan rukun memang bisa terjadi silih berganti dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga. Mengapa demikian? Secara umum banyak faktor penyebabnya, yaitu tadi bisa karena perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, cara pandang, gaya hidup, dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya hanya ada satu faktor mendasar yang bisa membuat terjadi ribut rukun dalam keluarga, saudara. Yaitu karena semua anggota keluarga ingin saling mengasihi, saling mencintai, dan saling peduli satu sama lain. Hanya saja ungkapan saling peduli, saling sayang, saling mengasihi satu sama lain itu diungkapkan dengan cara yang berbeda-beda, yang tidak mudah untuk dimengerti, dipahami, dan diterima oleh anggota keluarga yang lain, termasuk suami istri. Nah, disitulah kita perlu kerendahan hati, keterbukaan, kejujuran, dan keberanian untuk menerima dan memberi ungkapan sayang, ungkapan kasih, dan peduli itu agar tidak berubah menjadi permusuhan atau kebencian, melainkan menghasilkan buah kasih, sayang. Nah, disitulah terciptanya kerukunan satu sama lain di dalam keluarga. Di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 1-2 mengatakan, "Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga diri sendiri supaya jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Saudara, Rasul Paulus ingin mengingatkan kita, baik dalam komunitas persekutuan, komunitas keluarga, rumah tangga, pertemanan, rekan kerja, dan lain sebagainya, bahwa kita semua sesungguhnya dipanggil untuk saling mengungkapkan rasa kasih, cinta, sayang, dan peduli kepada sesama atau kepada anggota keluarga, baik antar suami istri, antar anak-anak, antar orang tua dan anak, begitu sebaliknya. Itu adalah panggilan bagi setiap kita. Dan dikatakan ketika kita melakukannya,
maka kita memenuhi hukum Kristus. Apakah hukum Kristus itu? Hukum Kristus adalah hukum kasih, yaitu kasih yang walaupun, perhatikan saudara, hukum Kristus adalah hukum kasih, yaitu kasih yang walaupun kamu buruk, walaupun kamu jahat, walaupun kamu jelek, walaupun kamu berbeda dengan saya, tetapi aku tetap mengasihimu. Itulah hukum kasih yang bertolak belakang dengan hukum bukan kasih, yaitu hukum mementingkan diri sendiri yang disebut jikalau kamu itu bukan hukum kasih saudara, tetapi hukum mementingkan diri sendiri. Jikalau kamu baik, kamu menguntungkan saya, kamu pintar, maka saya mau mengasihi kamu, maka saya mau menerima kamu. Itu harus dijauhkan di dalam kehidupan rumah tangga supaya tercipta yang namanya kerukunan, sekalipun terkadang memang terjadi yang namanya ribut. Dengan kasih yang walaupun saudara-saudara, maka suasana ribut rukun bukanlah suasana yang aneh dalam keluarga, tetapi suasana yang menyenangkan. Karena sesungguhnya kita sedang saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling menolong satu sama lain, seperti Yesus telah mengasihi kita. Selamat menikmati kehidupan ribut rukun dalam keluarga dengan kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih yang bersifat walaupun. Tuhan memberkatimu.